Ya, baik kita lanjutkan merangkum pertanyaan saya tadi, Mas Dedi. Apa yang harus dilakukan oleh pihak KPK agar semua pihak bisa mendapatkan kepastian hukum? Ya, ini dilematis ya, karena satu sisi sebetulnya para pimpinan KPK termasuk juga kerja-kerja kolektif KPK pasca munculnya undang-undang baru itu memang banyak melakukan hal-hal yang di luar kepatutan. Dan itu saya Mhm. kira yang bisa menghentikan itu adalah presiden, karena presiden yang Hmm. yang menghadirkan undang-undang baru itu. Tapi Mhm. di luar itu saya kira satu hal yang pasti kalau kemudian muncul dugaan-dugaan ketidakpercayaan terhadap KPK karena memang KPK-nya sendiri juga banyak melakukan hal-hal yang memungkinkan publik untuk kemudian tidak lagi percaya pada mereka. Percaya. Nah, sekarang di sisi politiknya misalnya, dari Ya. kasus ini misalnya, saya menyoroti bahwa apakah kemudian dengan adanya kasus HCL, lalu sebelumnya juga menteri dari Nasdem juga tersangkut kasus korupsi, apakah kemudian ini berdampak pada elektoral mereka atau tidak, atau setidaknya Mhm. elektoral dari koalisi yang mengusung Anies Baswedan, Mhm. Muhammad Iskandar misalnya. Mhm. Kalau dari catatan politik yang kami himpun di Indonesia Political Opinion, banyak kejadian-kejadian korup yang jauh lebih buruk, dalam artian lebih buruk itu betul-betul murni, korup, kemudian terbukti meyakinkan dan segala macamnya. Ya. Tetapi itu tidak berdampak pada elektabilitas. Kita Ya. masih ingat bahkan sampai hari ini terkait dengan Harun Masiku yang bahkan kasusnya pun berkaitan dengan pemilu. Tapi Ya. TDI dalam catatan survei kami sampai di bulan Agustus kemarin tetap yang tertinggi. Kemudian Mhm. juga partai-partai yang lain, Gerindra misalnya ada Edi Prabowo, tapi juga posisi mereka juga lebih masih tetap tinggi. Nah Ya. itu saya kira juga akan dialami oleh Anies Baswedan, Nasdem, dan juga partai-partai yang akan menghadapi kasus korupsi. Artinya apa? Satu sisi mungkin publik memang belum begitu sadar bahwa kasus korupsi itu sebagai isu yang sangat penting. Yang kedua, bisa saja berbalikan. Artinya mereka meyakini korupsi sesuatu yang buruk, tapi karena kepercayaan mereka terhadap penegakan hukumnya yang buruk, sehingga mereka juga tidak begitu percaya apakah ini Hmm. kemudian korup yang betul atau korup Mhm. sebagai apa namanya aktivitas rivalitas dalam proses politik kita. Nah itu Ya. sebetulnya yang disayangkan. Kalau soal Baik. elektabilitas, saya kira akan tetap sama karena publik lebih banyak akan melihat sosok yang akan dipilih. Artinya kalau kita Baik. bicara Nasdem mengusung Anies Baswedan, sebagian Ya. besar publik tetap akan lihat Anies Baswedannya, bukan persoalan kader dari partai yang mengusungnya. Saya kira begitu. Baik, baik. Sepertinya Bang Roni bisa agak bernafas lega mendengar penjelasan dari Mas Dedi tadi ya, bahwa tidak akan terlalu banyak berpengaruh terhadap elektabilitas partai maupun pasangan capres-cawapres yang diusung. Tapi kalkulasi dari Partai Nasdem sendiri seperti apa, Bang Roni? Sebenarnya kalau ngomong kalkulasi kan kita belum lihat signifikan sekarang. Kita Mhm. melihat progres 2 bulan ke depan setelah daftar. Nanti bagaimana situasional yang ada di Republik ini, dan Republik ini senang dengan nuansa-nuansa yang baru. Maka itu saya sebagai kader Nasdem meyakini dalam hal pemenangan Anies Imin adalah rangkaian dari program skenario pemenangan akan datang. Hmm. Apakah kemudian Jadi partai-partai pengusung akan bertemu dengan adanya kasus ini untuk mungkin mencoba menyesuaikan strategi terhadap kampanye partai maupun kampanye pasangan Amin, Bang Roni? nggak ada kasus ini pun tim ketiga koalisi selalu bertemu, selalu rapat tiap hari kok. Jadi Mhm. nggak ada hal yang memberatkan bahwa ada isu ini terus mereka akhirnya membuat satu gap nggak rapat gitu ya. Nggak, kita tetap kerja seperti biasa. Tidak Ya, ada hal yang harus dikurangin. Kita fokus pada pemenangan Anies Imin ke depan dengan skenario dan program kerja yang akan dilakukan oleh Anies Imin nanti ke depannya. baik. Pak Saud, pertanyaan terakhir untuk Anda, ketika Anda tegas tadi menyatakan bahwa muatan politis ya sangat sangat kuat, apa yang harus dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam kasus ini? Tanggapan Anda? Pak Saud? Pak Saud, ya saya ulangi kembali pertanyaan saya Pak Saud, 1 menit terakhir untuk Anda. Kalau Anda katakan tadi ini muatan politisnya sangat kuat, lalu apa yang perlu diantisipasi oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan kasus ini? Boleh dibuka mute Anda Pak Saud?
Yang terkait langsung dengan kasus ini, kita bicara KPK secara keseluruhan karena noise di KPK, tentu yang harus mengambil sikap adalah Presiden. Jadi segera harus memberhentikan pimpinan KPK supaya noise ini nggak langsung lagi berputar kemana-mana, kemudian kita bisa melaksanakan pemilu dengan baik. Kita mau benar nggak ini pemilu ini? Presiden harus mengambil sikap karena KPK itu sudah dibawa daripada pemerintah, dia part of the government. Dia menimbulkan noise yang kemudian menimbulkan kecurigaan. Jadi Presiden harus mengambil sikap, memberhentikan, kemudian kita bermohon kepada Kapolri untuk kemudian menindaklanjuti case ini supaya semuanya itu happy. Semua kandidat yang ada 3 sekarang silakan mereka berpacu gitu ya, sehingga kemudian tidak ada bertarung dengan favoritism, sehat. tidak ada kemudian tindakan-tindakan tidak konsisten. Kita sudah melihat ada tidak konsisten itu, dan publik tahu sebenarnya, dan publik sudah tahu kok pilihan mereka itu siapa yang favoritism, siapa yang didukung oleh penguasa dan seterusnya. Sehingga kemudian kalau kita memang mau tujuan hidup kita berdemokrasi, demokrasi itu harus bermanfaat, demokrasi itu harus adil, ya kan? Demokrasi itu juga harus berimbang dan seterusnya. Ya salah satu-satunya menyelesaikan ini, dan Dewas kita harapkan mereka menindaklanjutinya. Kalau enggak ini akan ada noisy lagi, kan akan ada kasus-kasus lain yang akan datang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.